Kita semua pakai teknologi setiap hari, tapi apakah kita sudah benar-benar bijak menggunakannya? Pernah nggak sih kepikiran kenapa jempol netizen kita itu cepet banget kalau urusan menghujat di video yang lagi viral? Kadang saya mikir kita ini emang lagi saking gabutnya pas scroll media sosial atau emang dasarnya kita gampang banget emosi. Coba deh perhatiin, baru nonton potongan video 5 detik yang lewat di FYP, yang kita sendiri nggak tahu awal ceritanya gimana, ujungnya gimana, ketikan di kolom komentarnya udah kayak orang yang paling tahu segalanya. Isinya makian, hujatan semua, dan lucunya karena kita ngelihat ribuan orang di kolom komentar pada ikutan kesel, refleks dong, bawaannya kita pengen langsung percaya, ikut gedek, bahkan tangan udah gatal banget buat ikutan komen. Tapi sebelum jempol kita melangkah lebih jauh lagi, pernah nggak kita nanyain ke diri sendiri, apa video pendek ini beneran fakta yang sesungguhnya? Masalahnya, di era media sosial sekarang, yang namanya informasi itu udah kayak pisau bermata dua. Video yang sengaja dipotong out of context atau diedit sepihak itu emang sengaja dibikin dengan satu tujuan, yaitu buat memancing emosi kita. Akun-akun bodong sengaja nyari viewers gede dengan cara ngegoreng masalah orang lain. Kita sebagai penonton sering banget dituntut oleh algoritma buat buru-buru membenci atau membela salah satu pihak, tanpa pernah dikasih tahu fakta utuhnya dari kedua belah pihak itu seperti apa. Efeknya apa? Kita jadi gampang banget ngehakimi orang lain lewat ketikan kita. Padahal bisa jadi di balik layar realitanya berbanding terbalik dari apa yang viral di beranda kita. Kita sering kali terlanjur tutup mata, malas mencari tahu, dan akhirnya kejebak jadi bagian dari penyebar hoax. Kan sayang banget energi kita habis cuma buat ngebenci hal yang belum tentu benar. Nah, dari kebiasaan scroll pasif dan gampang terpancing kayak gitu, disinilah kita butuh yang namanya literasi digital. Banyak orang yang kalau dengar kata literasi, itu mikirnya langsung berat. Harus baca buku tebal, harus ngecek jurnal ilmiah, atau harus paham teknologi yang canggih banget. Padahal, di masa kini enggak kayak gitu. Literasi digital di zaman sekarang itu sesederhana kita memiliki rasa penasaran yang sehat. Mau ngerem emosi sejenak, menahan jempol kita selama 1 menit saja untuk melihat dari dua sisi. Mungkin kelihatannya sepele, cuma sekadar buka akun resminya, nunggu video klarifikasinya, atau membandingkan info dari sumber yang valid. Tapi tindakan kecil itu adalah inti paling dasar dari literasi digital. Kita melatih diri kita buat kritis. Menjadi cerdas digital berarti kita yang memegang kendali penuh atas informasi yang masuk, bukan malah membiarkan emosi dan logika kita disetir sama potongan video yang melintas di beranda kita. Menahan diri untuk tidak langsung menghujat dan mau meluangkan waktu untuk nyari tahu kebenarannya dulu, itu adalah bentuk kedewasaan kita dalam bermedia sosial. Langkah kecil ini nggak cuma menyelamatkan nama baik orang lain dari fitnah, tapi juga menjaga kualitas diri kita sendiri sebagai anak muda yang berpendidikan. Jadi buat sesama mahasiswa dan anak muda, yuk mulai sekarang kita ubah kebiasaan kita dari yang tadinya cuma scroll tanpa arah dan gampang disetir keadaan. Mari kita bawa peran literasi digital ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saring sebelum sharing, karena apa yang kita ketik di kolom komentar adalah cerminan dari kualitas diri kita yang sebenarnya. Saya siap menjadi bagian dari generasi yang cerdas digital masa kini. Kalau kamu gimana?